Oke teman-teman, selamat sore. Selamat datang di Chatterbox edisi hari ini, Hari Kebangkitan Nasional ke-117, Selasa 20 Mei tahun 2025. Indonesia bangkit, untuk maju bersama Indonesia Raya. Bangkit bersama untuk maju bersama Indonesia Raya. Sebelum kita mulai pembahasan ini, saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya James Spencer dan keluarga mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Syekh Said Ibrahim Assegaf, ya, suami dari jurnalis senior Najwa Shihab, menantu dari Maulana Al-Habib Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab hafizahullah, yang pada hari ini meninggal dunia. Saya turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar dari Maulana Habibana Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab hafizahullah, dan keluarga besar dari almarhum Said Ibrahim Assegaf. Ya, semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah dari Al-Irham Said Ibrahim Assegaf rahimahullah, dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidup, ya. Dan bagi yang ditinggalkan, khususnya Najwa Shihab serta keluarga besar Maulana Habibana Muhammad Quraisy Shihab hafizahullah, diberikan kesabaran dan ketabahan atas musibah yang sedang dialami sekarang ini, ya. Allazi iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kullu nafs dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya, akan menemui maut, akan mati. Ya, kita baca surah Fatihah dulu sebentar untuk Al-Irham Ibrahim Assegaf, ya, menantu dari Maulana Habibana Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab hafizahullah, dan suami dari jurnalis senior Najwa Shihab hafizahullah. Ya, kita kirim surah Fatihah dulu sama doa, ya. Nanti baru kita akan teruskan, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waqsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunqas sabul abiyadu minad danas birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mayyit indal kubur bi syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Allahumma ja'al kubur wal jannah wa ja'al ahlu jannah wa la taj'al kubrahu faratan min hufaratin niran wa la taj'alhu ahlin nar birahmatika ya arhamar rahimin ya
zal jalali wal ikram. Ya Allah ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslini sya'ni kullahu wa la takilna nafsan ila tarfatan ainin abada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga amal ibadah dan arwah dari Sayyid Ibrahim As-Segaf diterima di sisi Allah Ta'ala dan dijadikan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Tahu nggak, ini saya bukan bermaksud untuk berpolemik ya, tapi saya hanya sekedar menuangkan perasaan saya aja sih, bahwa sebenarnya agama Islam itu tuh tidak cocok untuk Indonesia gitu loh. Ini saya bukan maksud untuk berpolemik atau bagaimana, enggak ya, atau menghujat, mencaci, mencerca, enggak ya. Enggak mungkin saya untuk menista agama yang saya anut dari lahir. Tapi kalau saya pribadi melihat ya, kok makin kesini sepertinya Islam itu tidak cocok untuk Indonesia. Kenapa? Karena apa ya, kultur pengkultusan itu masih kuat banget. Dimana pengkultusan atau cult itu adalah ajaran pagan sebenarnya. Nah, dimana ajaran paganisme ini masih mengakar kuat di Indonesia. Coba lihat, kalau di versi yang lebih modern sekarang ini, orang begitu begitu mendukung satu tokoh politik yang digadang-gadang sebagai pemimpin, atau itu anak-anak ngerusak apa spanduk itu, hati-hati loh, itu maksudnya vandalisme. Aduh, gua hati-hati loh, itu bisa vandalisme. Untung gua ada deh barang buktinya. Jadi kalau misalkan gua ngomong nggak asal-asalan, nih itu bahaya tuh. Tuh vandalisme banget tuh. Hati-hati tuh. Ini gua rekam. Tuh ada Pak Didi tuh. Pak Haryadi, mantan ketua RW 08 juga ngelihat. RW 08 sini, Bintaro Permai. Itu. Jadi kalau minta ngomong, saya tidak asal, karena sudah ada rekamannya. Nah, oke, terus ya. Oke, kita terus. Jadi kayak apa ya? Kita begitu ngelihat seorang tokoh politik ya diagung-agungkan, diini-inikan gitu loh, dialu-alukan kalau bahasa Melayunya, dialu-alukan, di apa itu segala macem lah gitu. Pokoknya diglorifikasi sedemikian rupa karena lakukan hal yang apa ya, kalau bahasa sekarang yang populis gitu. Wah, itu langsung diglorifikasi, diagung-agung, dipuja-puja, dan ya makanya saya sindir disembah gitu loh. Dan kemudian yang termul ini saya bilang, nah mereka ini adalah penganut agama Jokowisme. Tuhannya Tuhan Jokowi, Gibrannya Mesias, ya kan, nabinya Sylvester Matutina, Yanes Yosua Pran, Suce Gustapati, ya kan. Bahkan teman Facebook saya Muhammad Hajar mengatakan itu patung Jokowi di Sumatera Utara bisa jadi pusat peribadatan agama Jokowisme. Sama halnya kayak Ka'bah di Makkah, kiblatnya gitu. Kan itu kan udah, makanya saya bilang, nah sekarang ini muncul lagi dengan sosok Deddy Mulyadi.
Makanya dikupas sama Tempo, setelah Mulyono muncul Mulyadi. Orang sekarang mengglorifikasi Deddy Mulyadi dengan sedemikian rupa. Oh, karena kerjanya jebur nyemplung ke sungai dan segala macamnya itu kan. Apalagi karena konten-kontennya yang diupload hampir tiap hari kayak saya. Dan seterusnya dan seterusnya. Wajar orang bilang pencitraan apa itu segala macam. Dan ini juga menimbulkan pro kontra. Saya termasuk yang kontra dengan itu. Ya kan? Jadi apa ya? Karena budaya feudalisme masih mengakar kuat di Indonesia. Feudalisme itu kan identik dengan paganisme. Jadi saya rasa ini kalau saya ngomong curhat pribadi ya, agama Islam itu sebenarnya tidak cocok di Indonesia karena kan agama Islam itu sangat mengharamkan yang namanya feudalisme. Islam kan juga sangat mengharamkan kepada pengkultusan. Islam juga mengharamkan penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Islam itu agama yang sangat tidak feodal. Tapi Islam adalah agama yang inklusif dan egaliter. Ya. Makanya jujur saya tersinggung dengan statementnya Deddy Mulyadi. Dia mengatakan kalau waktu itu dia menjamu siswa SMK ya, katakan ketika ekonomi lemah disebutnya apa? Oh ini karena takdir. Oh itu disebutnya apa? Itu jawaban yang sangat islami. Lah situ agamanya Islam apa bukan? Kalau situ gak percaya takdir. Walaupun takdir itu bisa dirubah betul dengan ikhtiar, ya tapi gimana dong? Ini yang makanya saya bilang wajar kalau kawan-kawan Muslim kita kontra dengan beliau. Apalagi sampai mengatakan beliau adalah orang musyrik dan sebagainya, mengajarkan kemusyrikan dan sebagainya itu, ya kan? Ya karena gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Jadi ya makanya sebenarnya dengan pengkultusan kayak gitu menunjukkan bahwa agama Islam itu sebenarnya tidak cocok untuk Indonesia loh. Karena budaya paganisme yang lahir dari ajaran animisme, dinamisme, dan dua agama India yang masuk ke Indonesia, yaitu Hindu dan Buddha. Ya, Hindu dan Buddha yang meninggalkan cukup banyak banget budaya-budaya warisan budaya di tanah Indonesia ini. Akhirnya diserap sama Islam. Ya masuk ke Indonesia baru abad ke-7 Masehi. Nah, karena Islam yang ini masuk ke Indonesia tidak serta-merta membumi hanguskan anting sebenarnya. Ini udah ke Tanah Abang, Bogor 121, JR 205, Bogor 121. Kayaknya itu pemberangkatan dari Rangkas Bitung. Ya. Oke, kita terusin. Jadi yang saya perhatiin ya, Islam masuk ke Indonesia itu tidak serta-merta membumi hanguskan atau membakar apa yang ditinggalkan oleh
ajaran Hindu dan Buddha di sini. Tapi hanya meluruskan, mengkoreksi bahwa oh ini tidak sesuai dengan akidah Islam, makanya diluruskan, dibuang, diganti dengan yang baru. Sisanya mah selama tidak bertentangan dengan syariah Islam, selama tidak bertentangan dengan hukum agama Islam dan akidah Islam itu sendiri, aman. Itu yang terjadi di negara kita. Tapi kita lupa, moyang kita yang Hindu Buddha itu meninggalkan namanya paganisme, ya, termasuk di dalamnya feodalisme. Hindu itu kan ada kasta-kastanya, apalagi Buddha ada kasta-kastanya. Nah itu yang masih ada sampai hari ini, gitu loh. Apalagi mendewakan orang. Ini kan peninggalan dari animisme, dinamisme Hindu, terutama Buddha. Hindu dan Buddha itu kan Tuhannya orang. Buddha menganggap Siddhartha Gautama Buddha, pendiri dari agama Buddha, itu Tuhan. Kemudian Hindu itu politeistulen, dewanya banyak. Dewa itu kan orang, dewi itu kan juga orang. Nah itu makanya sebenarnya Islam itu, nah ini nih, kita nanti benar. Ini full road JR 20571 Bukit Duri 71 BUD 71 atau Kuraha 11 Bekasi Yokohama Line. Itu full trip dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung. Oke ya, kita terusin lagi. Tenang aja, kita terusin. Ya, jadi apa ya? Jadi Islam itu nggak begitu cocok dengan Indonesia yang memang negara yang tradisionalis tulen. Kan Islam ini kan agama yang membawa banyak pembaharuan sebenarnya. Di samping mengajarkan untuk mengkonservasi apa yang sudah ada, tidak dirusak secara membabi buta gitu loh. Tapi kalau bertentangan dengan akidah Islam, kalau bertentangan dengan syariah Islam, pasti akan dikoreksi. Itu. Jadi Islam itu sebenarnya agama yang very accommodative, agama yang sangat akomodatif loh. Nah tapi lupa untuk membuang feodalisme ini. Ya karena ya apa ya, pengaruh kerajaan Islam di Indonesia ini gak gede banget sih. Paling gede itu di Sumatera, gitu loh. Pengaruh dari kerajaan Islam yang ada di Aceh itu kerasa sampai ke semua. Legasinya sampai hari ini masih ada di Aceh, di Sumatera Utara, peninggalan Kesultanan Delhi banyak. Di Sumatera Barat itu prinsip adat Basandi, syarak Basandi Kitabullah itu karena intervensi dari Kesultanan Kerajaan Aceh loh. Intervensi dari Kesultanan Aceh. Kemudian di mana lagi ketara peninggalannya? Di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan, Kesultanan Palembang Darussalam. Itu kan kuat, kenceng itu Islamnya sampai hari ini. Makanya Anda kalau ke Palembang, ke Aceh, ke Padang, ya, Anda akan ketemu banyak mayoritas wanita muslimah di 3 kota ini itu mayoritas berjilbab karena Islamnya kuat. Dan apa yang kemudian disebut kalau Islam garis keras itu pengaruhnya juga kuat di sana. Nah kalau di Jawa pengaruh kerajaan Islam ini nggak gede karena Islam baru masuk ke Jawa ini kan abad ke-15. Abad ke-15 lewat kerajaan Demak. Nah itu pun juga
seperti yang tadi saya bilang, ya, kerajaan Islam di Jawa ini pengaruhnya nggak gitu kuat. Kenapa? Karena naturnya Islam yang akomodatif itu justru ada di Pulau Jawa. Jadi apa yang sudah ada dari zaman Hindu Buddha, apa yang sudah ada dari zaman Majapahit, Mataram Hindu, ya, apa yang sudah ada di berbagai kerajaan di Jawa Timur, Singosari, Kerajaan Kediri, ya, banyak lah kerajaan-kerajaan di Jawa Timur itu. Saya kurang begitu hafal. Tapi pusatnya di Majapahit. Yang paling gede adalah Majapahit. Selebihnya saya kurang hafal. Sudah lupa. Tapi yang paling gede Majapahit. Nah, Majapahit ini kan kerajaan Buddhis ya. Kerajaan Buddhis ya, kerajaan Buddha. Mataram Hindu, ya. Itu kan masih ada di situ. Masih ada peninggalannya, dan memilih untuk tidak dibabat habis, malah memilih apa, disesuaikan. Nah, tapi lupa karena terlalu akomodatifnya ini, makanya di Jawa ini surganya kaum Islam abangan. Apa tuh? Gua ke kiri, dia ke kanan, emang geblok. Emang goblok, memang kan bojok bisa ke kiri, gua ke kiri dia ngalangin jalan gua, emang tolol bangsat emang. Ya. Nah, lanjut lagi gitu. Lanjut lagi ya. Nah, jadi karena itu juga yang mengakibatkan di Pulau Jawa ini banyak kaum abangannya. Apa itu Islam abangan? Jadi dia nih KTP-nya di KTP Islam. Ya, KTP-nya Islam, agamanya. Kalau ditanya apa agamanya, ya Islam. Tapi pemahamannya ngaco blas. Ya, pemahamannya ngaco blas. Dari mana ngaconya? Satu, contohnya. Satu, ya, menganggap sholat fardu 5 waktu itu kedudukannya sama kayak sholat sunnah. Sholat wajibnya cuman Jumat doang. Artinya seminggu, minggu sekali. Kayak yang Kristen lah, yang pergi ke gereja setiap seminggu sekali. Kecuali yang Advent. Kalau yang Advent setiap Sabtu, ya. Nah, yang Advent itu tiap Sabtu. Kalau yang lain-lain tiap minggu. Itu kan udah pemahaman yang ngawur abis. Sudah itu apalagi pemahamannya? Ya kalau sama Allah mah enteng aja. Kita kalau buat salah sama Allah, kita cukup ucap astagfirullahalazim, minta ampun sama Allah, habis itu kan udah tinggal dimaafin doang kan. Kalau sama orang kan repot, orang mau maafin apa kagak. Nah itu. Ini kan pemahaman yang sangat ngawur gitu loh. Tapi dia Islam. Nah itulah yang kemudian disebut abangan. Belum lagi orang yang kalau suka nunda-nunda sholat, nganggap sholat gak penting dan sebagainya. Itu kaum abangan itu kayak gitu. Jadi masih bercampur dengan ajaran-ajaran animisme, dinamisme, paganisme. Sebelum Islam itu datang ke tanah Jawa. Itu. Yang paling ketara di mana? Jawa Tengah, Jawa Timur, sama Jawa Barat. Oh, jangan dikira Jawa Barat itu basisnya Islam keras, kenceng. Enggak tuh. Enggak. Jawa Barat itu sebenarnya bukan basis dari itu. Bukan ada. Saya takut ada musik kena copyright takutnya. Oke. Nggak ada musik, oke. Jawa Barat itu saya pikir bukan basis dari Islam keras. Bukan. Walaupun di sana ada markas syariah punyanya FPI, Front Persaudaraan ya. Front Persaudaraan Islam punyanya Maulana
punya Maulana Habibana Muhammad Rizik Syihab hafizahullah ya. Tapi nggak ngaruh teman-teman, tidak mengaruh. Oke. Tapi nggak ngaruh, nggak ngaruh teman-teman. Dan waktu acara 212 di Monas itu juga paling banyak datang dari mana? Dari Jabar kebanyakan, dari Jawa Barat kebanyakan. Tapi bukan berarti Jabar itu bukan basis yang kemudian disebut Islam garis keras, enggak. Yang abangannya masih banyak teman-teman. Yang abangannya masih banyak, ya kan? Kalau basis yang kenceng kerasnya itu kayak di Bogor, Bogor Kota, Bogor Kabupaten, di Bandung, Bandung Barat, itu kenceng tuh basisnya. Kalau di daerah-daerah kayak daerahnya Deddy Mulyadi, Subang, itu abangannya yang malah kenceng, bukan kerasnya. Subang, Cirebon, terus yang daerah selatan, pantai selatan, Pangandaran dan seterusnya, itu bukan apa, bukan basis yang kenceng banget, enggak teman-teman. Oke, kita langsung dalam aja deh. Oke, welcome back teman-teman. Saya sambil ngeset haha, saya sambil ngeset ya. Jadi sebagaimana tadi kita cerita ya. Jadi memang kalau basis Jabar yang keras banget Islamnya itu sebenarnya lebih di perkotaan. Bogor, Bekasi, Depok, Bandung, Cimahi, Ciawi, ya Bogor Kota, Bogor Kabupaten lah intinya itu. Ya. Tasik, Garut. Nah. Pangandaran enggak terlalu. Kalau wilayah Pantura Jabar itu abangannya yang kenceng. Sama sebagian pantai selatan Jabar itu abangannya yang kenceng. Gitu. Jadi apa? Ya wajar kalau pemahamannya rada nyeleneh tentang Islam. Di Jawa Tengah pun begitu juga. Di Jawa Tengah memang bukan basis dari Islam yang keras-keras. Apalagi Jawa Timur. Jawa Timur bukan basis Islam yang keras-keras, yang brutal-brutal. Itu kandangnya NU, kandangnya Nahdlatul Ulama. Di Jogja juga sama. Di Jogja di Jogja nyampur-nyampur. Di Jogja nyampur-nyampur. Yang keras-kerasnya ada, yang abangannya juga ada. Itu kalau di Jogja. Anda nyampur peninggalan Mataram Hindu dan Mataram Islam di Jogja, itu peninggalannya sama rata. Jadi makanya kalau saya bilang ya, Islam itu sebenarnya tidak kompatibel di Indonesia, itu tidak secara keseluruhan ya. Lalu bagaimana dengan Jakarta ya? Jakarta ini rada unik peradabannya. Karena Jakarta ini peradabannya dipengaruhi oleh banyak budaya. Ya, Melayu, Arab, Melayu, Tionghoa, Eropa ya, terutama Portugal, Belanda, Prancis, British. Itu pengaruhnya kuat di Jakarta. Meskipun bahasa Jakarta atau bahasa Betawi memang lebih dominan ke arah Melayu. Dan Islamnya di Jakarta ini kenceng. Orang Betawi itu Islamnya kenceng banget, kecintaan kepada ulamanya kuat. Kecintaan pada ulamanya kuat. Orang Betawi itu, orang Islam. Makanya orang Betawi, bukan Islam, itu rada ngawur.
Orang Betawi itu pasti Islamnya kenceng, ya. Orang Betawi itu pasti Islamnya kenceng, ya. Saking kencengnya ilmu laduninya bisa diuji sama yang Banten. Tapi kalau Banten abangannya yang kuat. Abangannya yang kuat kalau di Banten. Ya. Karena kurang kenceng ininya. Gitu. Jadi memang peradaban Jakarta ini rada unik, ya. Di-influence oleh, kalau dari budaya Nusantaranya dari budaya Sunda, di samping budaya asing. Jadi memang di Jakarta ini nyaris orang Betawi yang gak abak. Waalaikumsalam rahmatullah. Nyaris gak ada orang Betawi yang abangan, nggak ada banget. Kalau di Banten ada yang abangan, ada yang putih, gitu. Nah, jadi kenapa kok orang gampang gampang kultuskan atau mengkultusisasi orang, ya, culticize orang, ya. Ya karena itu karena pengaruh dari feudalismenya kuat. Teman-teman. Pengaruh dari feudalismenya kuat, ditambah juga itu dia masalah jalanin Islamnya kurang kuat. Itu. Makanya saya berpikir ginilah, ya. Kalau kita ngomongin tentang sosok orang, ya kita perlakukan orang tuh wajar-wajar aja. Sukai orang sewajarnya, tidak sukai orang juga sewajarnya aja. Jangan berlebihan, gitu loh. Saya cuma khawatir aja. Saat ini orang lagi latah glorifikasi Kang Deddy Mulyadi kan, setinggi langit, bahkan melebihi Sidratul Muntaha barangkali. Ya, nanti tahu-taunya ketika bagaimana jatuh terjelembab dalam kekecewaan dan repot. Sama kayak kami ini yang ex pendukung Pak Jokowi 9 tahun per 10 tahun. Dulu sama juga mati-matian kita kayak gitu. Glorifikasi Pak Jokowi setinggi, begitu dia jatuh kecewa juga. Jadi intinya jangan terlalu mengini sama orang. Apalagi kita kan punya agama, ya, bagi kita orang Islam, ya, kita kan punya junjungan besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan yang paling sempurna, junjungan yang paling utama yang harus kita glorifikasi, harus kita nomor satukan, jangan yang lain. Itu, ya. Oke, mungkin sekian. Nah, bentar lagi mau maghrib. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore. Jangan lupa pantengin terus YouTube saya, James Windsor, agar gak ketinggalan konten-konten yang menarik tiap harinya. Insya Allah tiap hari kita bikin. Ya. Kalau saya masih belum kerja, masih nganggur kayak gini sih tiap hari. Tapi kalau saya nanti udah kerja atau udah urus usaha, ya mungkin nggak tiap hari, mungkin tiap berapa waktu sekali, atau paling nggak ya seminggu sekali lah. Oke, makasih udah nonton.